bahasan ini lebih mengarah kepada bahasan rumah tangga. Karena rumah tangga ini diumpamakan seperti bahtera. Ima rumah tangga itu adalah rumah tangga yang kita bina, yang bentuknya kecil, lingkungan paling kecil dalam hidup kita, atau negara sekalipun. Dulu Rasul pernah bersabda, ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, kata Rasul, yang memang sudah mampu untuk menikah, maka menikahlah. Dan ulama menyimpulkan bahwa perintah Nabi ini adalah perintah untuk memperjelas kemampuan seorang laki-laki untuk membina rumah tangganya. Bukan cuma sekedar ingin, bukan cuma sekedar pengen. Karena Allah ini nggak ngasih yang kita pengen, Allah nggak kasih yang kita ingin, tapi Allah mencukupi yang kita butuhkan. Kalau dulu menjadi jomblo alias Jones, kita menghayal cepat menikah dan punya rumah tangga. Tapi jujur, kita lupa yang namanya rumah tangga ini adalah bahtera yang bakal kita pimpin untuk berjumpa dengan Allah. Liqa'a wajhi rabbihil a'la. Berjumpa dengan rupa Allah yang maha tinggi. Kalau cuma pengen ketemu sama Allah, ya tinggal kepengen. Siapa juga bisa kalau kepengen. Tapi kan ada hukum sebab akibat. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik, cuma nerima yang baik. Berjumpa dengan Allah, modal baik kita apa? Jangan-jangan kita cuma seorang suami yang pengen aja ke sorga, cuma nggak pernah tahu sorga pintunya di mana. Atau lebih fatal lagi, jangan-jangan kita nggak kenal yang punya sorga siapa? Ya Allah kan? Iya Allah. Siapa sih yang nggak tahu Allah? Ya Allah. Cuma kan Allah punya nama, apal gak nama Allah? Itu dia kan. Itu ada tulisan Allah sama Muhammad. Kalau Muhammad nama orang dah. Kalau Allah kenapa alif lam lam ha? Ini nggak semua orang paham. Dia emang begitu Ustaz, alif lam lam ha. Kalau Indonesia ALL AH. Ibnu Katsir mengatakan Allah ini kalimat yang digabungkan dengan dua kalimat, ilah wa wala. Ilah yang diibadahi dengan benar, wa wala tidak ada kata cukup dalam beribadah kepadanya, sehingga Allah lafzuz zalalah yang diibadahi dengan benar dan tak ada kata cukup dalam beribadah kepadanya. Itulah Allah. Seperti sijil, sinju, wajillu. Batu tanah yang dibakar keras, sijil yang dibawa sama ababil. Orang Arab bilang sijil, sinju, wajillu. Kitanya harus kenal Allah. Kalau cuma pengen siapapun boleh. Kayak orang-orang yang berlomba-lomba pengen mimpin satu negeri, silakan, lawang kepengen. Cuma jangan lupa, wa innallaha ta'ala la yunalu ma indahu illa bita'ah. Semua yang baik yang kalian inginkan adanya di sisi Allah. Dan semua yang baik yang adanya di sisi Allah tidak mungkin kalian dapatkan kecuali kalian mentaati Allah. Ini permasalahannya. Lawang doa ketika pengantenan teman kita jadi pengantin, kan kita diundang tuh. Nabi ajarin cuma satu doa buat pengantin. Apa doa buat pengantin kalau antum diundang? Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama' bainakuma. Ada yang baca Allahumma barik lana fima razaqtana. Makan lagi. Ini kayak touring kita hari ini nih, kali ini touring kita nih. Bukan kurus kena angin, gemuk kita kena makanan. Iya. Barakallahu lak
wa baraka alaik wa jama' bainakuma fi khairin. Lakal barakah ya akhi. Berkah milikmu kata Rasul. Wa baraka alaik, Allah limpahkan berkah atasmu dengan pernikahan, dengan keinginanmu, dengan kemampuanmu menikah. Berkah. Wa jama'a bainakuma fi khairin. Allah kumpulkan kalian berdua suami istri dalam kebaikan. Di situ tidak ada kalimat yang sering kita ucapkan biar sakinah, mawaddah, warahmah, tidak ada. Jadi kita nggak boleh berdoa, ya nggak boleh. Doa siapa aja. Cuma kenapa Nabi mengajarkan cuma satu doa? Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama' bainakuma fi khair. Karena memang dasarnya berkah. Dasarnya mubarak. Berkah ini yang penting. Nah, keberkahan inilah yang menjadi sebuah usul kemuliaan. Furuknya gampang kalau usulnya sudah betul. Ini kan banyak di kita usulnya rusak, furuknya lebih rusak. Lah Anda seorang nahkoda, pengen bawa bahtera menuju surganya Allah. Ketika ditanya, surga di mana Pak? Aneh. Sama Anda milih seorang pemimpin, pengen bawa negeri ini ke surga, tapi nggak kenal Allah. Aneh. Makanya kalau pengen lihat sebuah negeri, bagaimana masyarakatnya, gampang. Lihat yang dia pilih. Pemimpin tergantung rakyat, kata Ali kan begitu, Ali bin Abi Thalib. Kalau rakyatnya pinter, yang diangkat orang perasaan sudah pinter kita milih, cuma kenyataannya nggak begitu, kecurangan, oke? Kalau kecurangan nggak usah takut, la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum, nggak ada yang berbahaya kalau memang itu yang terjadi. Allah yang bakal turun langsung. Sehebat apapun sebuah hukuman, sehebat apapun sebuah legislatif, kalau memang sudah banyak kecurangan, yang punya bumi bakal turun langsung. Udah nggak berlaku lagi teori dan teknik hidup ala manusia, karena Allah punya kun. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Kalau udah pakai bahasa kun, udah nggak ada yang bisa dan ngelarang dah. May yahdihi fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa may yuhinillah fama lahu min mukrim. Kebalikannya. Kalau Allah sudah kasih hidayah, siapa yang bisa menyesatkan? Tidak ada. Walaupun mungkin di tengah pulau yang banyak maksiat, kita masih bisa kumpul sebanyak ini ketika subuh, betul? Bukan nggak kegoda, mata ngelihat, cuma kan hati nggak terpincu. Allah jaga hati ini. Alhamdulillah. Orang Islam itu kayak mutiara loh, walaupun dalam cangkang yang berlumpur. Ditaruh dimanapun mutiara, tidak berubah, karena prinsip Islam itu mewarnai bukan diwarnai. Nah sekarang kita diletakkan sebagai kepala rumah tangga. Kok bisa kandas rumah tangga ini, Ustaz? Kita perlu bahas bahasan dulu ya. Tadi baru mukadimah tuh, belum masuk. Yang pertama kita perlu tahu bahwa ternyata nikah itu punya manfaat. Jangan sampai kita menikah, kita nggak tahu manfaat nikah. Orang cuma taunya nikah itu yuridul afaf, pengen supaya nggak berzina. Betul, tidak salah, insya Allah. Karena memang ada hadis yang mengatakan bahwa perintah untuk menikah. Wa in lam yastati fa alaihi bisawm fa inna lahu wija. Yang nggak mampu suruh puasa. Kenapa? Puasa benteng hati. Nikah aghadhu lil basar wa ahsanu lil farj. Nikah ini menjaga dua pintu ini. Mata, pandangan, telinga. Karena orang buta pun bisa berzina. Aghadhu lil basar wa ahsanu lil farj. Mencegah pandangan mata, menekan syahwat. Ada efek. Tapi bukan berarti orang kalau udah nikah terus nggak berzina. Bukan. Banyak yang udah nikah maksiat, banyak. Makanya efek nikah ya salah satunya itu. Cuma gimana landasan nikahnya. Kalau cuma pengen sekedar gugur saja kejombloan dan dirinya, ya sama juga bohong. Yuk kita bahas. Ada beberapa manfaat pernikahan.
Yang nanti tentu kita bisa lihat, oh ternyata rusak ya. Iya. Yang pertama, nikah itu harusnya menimbulkan ketenangan jiwa. Kita kan manusia punya syahwat dan akal. Kalau dipadukan itu syahwat sama akal, itu akan menjadi sebuah kekuatan yang tak tertandingi. Kalau cuma sekedar syahwat, kambing juga punya syahwat. Ketika libidonya naik, itu udah nggak ngelihat orang, pokoknya sikat aja udah. Biar depan orang, biar bini orang, gak ngaruh. Ayam no. Orang Bali suka miara ayam tuh. Ayam itu kalau lagi syahwatnya naik, pengen kawin, diudak-udak itu perempuan depan orang. Ya kacau itu. Binatang, anjing begitu, kucing begitu, mau bilang apa? Tapi kalau manusia kan enggak, punya akal. Ada adab dalam hidup, ada etika. Perpaduan antara iman dan ilmu. Ada yang namanya pernikahan. Kita disuruh ngerti tentang nikah ini. Ya Allah, tipis banget, daripada maksiat tinggal ijab kabul. Saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin seperti yang disebutkan tadi. Sah gitu doang. Wali, saksi, mahar. Pakai ngumpet-ngumpet. Masya Allah. Ini perempuan juga bodoh sekali. Ini laki gak punya nyali. Ngajak berdosa di pojokan pos ronda gitu loh. Kalau kamu laki, lamarlah saya. Ini kok malah terpincut sama laki yang suka diam-diam bermaksiat. Seberapa susahnya. Lalu tinggal mengatakan gabiltu tazwija wa nikah bimahrin madhkur. Gampang sekali. Saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin seperti yang disebutkan tanpa waktu yang ditentukan. Karena nanti ada juga model nikah namanya nikah mut'ah. Ini kerjaan si A nih. Si A ya. Si A ini Masya Allah, dia gak pernah ngelarang hukum. Cuma suka nawarin hukum baru. Tuh nikah salah satunya tuh. Dia tawarin nikah mut'ah. Jadi nikah mut'ah, nikah kontrak. Saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin 10 juta setahun. Gitu. Tahun depan mau perpanjang silakan. Oper kontrak juga monggo gitu loh. Ini enak nih jadi gak bosan. Begitu kan orang muda. Tidak ada orang nikah niat cerai, tidak ada. Tidak ada. Dalam Islam ini nikah itu lebih baik ketimbang bercerai. Dan cerai itu bukan keburukan. Itu pun syariat tertulis dalam Quran surat At-Talaq. Artinya apa? Surat cerai. Surat An-Nikah malah gak ada. At-Talaq, surat cerai. Kenapa? Karena cerai ini syariat. Orang bilang katanya bercerai itu saat ibadah yang Allah benci. Allah, mana ada ibadah yang Allah benci? Nggak ada, jangan suka begitu. Semua ibadah Allah suka. Nah itu ada Ustaz, dosa yang dibenci Allah, dibenci sama setan juga. Masya ada, iya, perkosa anak setan gitu. Kalau ibadah ya nggak bisa begitu ya. Ini nikah menimbulkan ketentraman dan ketenangan jiwa harus. Karena ternyata hati ini tenang tergantung apa yang dilihat, apa yang didengar. Kalau yang dilihat baik, yang didengar baik, hati baik. Maka jiwanya baik. Rasul pernah bersabda, setiap hari ini seluruh anggota badan berkata kepada hati, wahai hati, kami tergantung kamu. Kalau kamu baik, semuanya baik. Mata berkata begitu, tangan, kaki, semua. Sehingga kuncinya di hati. Bisa gak laki-laki ini mencari seorang wanita yang membuat hatinya tenang? Dengan 4 cara perempuan dinikahkan. Yang pertama, lihat hartanya. Boleh. Bukan matre. Antum cari perempuan yang tajir itu bukan matre. Bukan berarti antum numpang hidup. Benar lo? Masya Allah. Cari yang kaya. Cari. Karena karakternya beda kalau silsilah orang kaya. Tuh Zubair bin Awam. Ngekir Asma binti Abu Bakar tuh. Anak Abu Bakar saudagar. Zubair orang miskin. Modal iman dan ilmu. Nabi kasih modal kuda nikah sama Asma. Terus nggak jadi miskin semua anaknya. Oh Masya Allah. Bahkan anaknya ada yang terkenal kaya. Siapa namanya? Urwah bin Zubair. Kaya banget Urwah bin Zubair.
Saking kayanya dia punya rumah terbuat dari batu akik. Kita satu sombongnya satu komplek, rumahnya akik. Gitu. Orang sekarang suka gayanya suka nggak pas gitu. Rumahnya batu akik gitu, kaya gitu. Iya, wallahi dia boleh menikah dengan yang kaya. Kenapa? Karena orang kalau udah biasa kaya, ya udah nggak norak hidupnya. Ya udah biasa. Tapi kalau kita ajak orang miskin jadi kaya, jajan mulu, jajan. Yang nggak penting dikerjain. Kondisi lagi diuji. Ya Allah, dia lupa lagi diuji. Cuman ya over kehidupannya. Banyak yang kayak gitu banyak. Tapi kalau memang dia berilmu, dia nikah sama orang yang mungkin kaya, ya udahlah nggak norak lah. Ya nggak pengen semua pengen dibeli. Tapi kalau memang dia sudah pernah merasakan itu ya biasa aja udah. Nabi nikah sama Khadijah. Khadijah kaya raya. Mau tinggal di rumah Rasul yang biasa-biasa saja. Karena dia tahu landasannya ilmu di atas cinta yang dia miliki. Yang kedua, boleh dinikahkan perempuan ini karena nasabnya. Silsilah. Kita orang yang malas belajar, nggak paham-paham kalau baca. Cari dah keluarga yang pinter, yang sekali baca paham. Boleh. Ini udah nggak demen baca, paham susah, nyari yang semodel, habis satu keluarga. Kejadian ngelamun kalau pagi, ngeliatin jalanan, nunggu ditegur. Jangan cari orang yang prospektif. Nih keluarga ini bagus nih. Mudah-mudahan silsilah gini. Kita orang yang nggak bisa dagang, cari saudara keluarga saudagar, boleh. Yang silsilahnya bagus, boleh. Itu sudah hukum alam. Ada persilangan namanya. Atau suruh lihat kecantikannya, penting nih. Karena kan tiap hari ketemu dia lagi, betul? Bosan lama-lama. Kalau nggak didandanin, cantik itu relatif, tergantung kita. Makanya kita butuh apa gitu loh. Anda seorang pedagang, cari pasangan. Yang Anda butuhkan ini siapa? Orang yang bakal betah di toko. Iya, cari. Yang jago ngitung, pas. Anda punya toko, pengen cari partner hidup, tapi yang demen dandan suka ngayap, kosong toko. Cari yang pas. Anda orangnya suka makan, temen banyak, bakal ngundang orang, ya cari yang pinter masak. Bukan pinter dandan, mejeng depan tamu. Oh, Masya Allah. Jadi yang memang yang Anda butuhkan, boleh. Kalau masalah cantik relatif. Laki kan tergantung selera. Ada yang demen perempuan apa adanya, ada. Ada yang demen sama perempuan yang alisnya kayak Shogun, ada. Ada yang senang mukanya dipermak, muka palsu, ada gitu ya. Saya mah heran ada laki demen sama perempuan muka palsu. Alisnya palsu, bulu mata palsu, kelop dalam matanya palsu. Pipinya semua palsu, ngapain nikah sama orang palsu? Dengan berteman sama orang-orangan toko, tahuan. Udah jelas kita punya misi, boleh cari yang cantik, tapi cantik butuh modal. Orang laki jangan sok neken cantik, udah tahu milih perempuan pas-pasan nggak dimodalin. Jangan, kasih modal lebih. Khiyarukum linisaikum. Yang paling baik di antara kalian, yang paling lembut dengan istri kalian. Coba berbuat baik, cukupi dia. Kalau nafkah itu mah wajib, jangan diomongin. Jangan ngasih nafkah jadi sombong, dosa kalau nggak ngasih. Hadiah. Di luar nafkah ada hadiah. Ini ibu senang nih, kuda meni Ustaz nih. Gitu. Iya, orang cuma orientasinya nafkah saja. Nafkah mah wajib. Nggak usah jadi betang-beteng. Tiap awal bulan, jalannya membusung, bersusah. Lo ngapa bro? Habis ngasih nafkah. Waduh. Dosa kalau nggak ngasih. Emang wajib. Hadiah. Tahadu. Dulu waktu belum nikah ada aja yang dibawa. Sekarang udah nikah apa kek? Boro-boro. Enggak, coba subhanallah. Bagaimana mau mendapatkan cintanya? Nabi mengatakan tahadu. Tapi dia cinta. Buktinya dia bikinin kopi. Bukan cinta, kewajiban. Kalau cinta bagaimana? Ngaduknya sambil senyum. Ada nilai plus lah. Iya.
Dia masak buat saya, itu mah wajib. Bagaimana pengen kelihatan masaknya dengan cinta? Rasa dikhususkan beda dengan yang dijual. Bumbu lebih kental, pun dimodif dan diindahkan, Masya Allah. Kayak Nabi bilang buat orang yang menyiapkan buka puasa. Fariha idza aftar, bahagia kalau berbuka. Nggak bicara makanan. Ya li shaim farhatan kan, untuk orang yang puasa dua kebahagiaan. Ya ini fariha idza aftar, salah satunya itu apa? Bahagia ketika iftar, bukan takjil. Kenapa? Kalau orang yang paham yang dimaksud iftar ini bikin makanan yang beragam, gak usah banyak. Tapi mata senang. Ya Allah, Masya Allah banyak banget sih. Nah orang tuh kan senang. Bukan bicara makanannya, bukan. Tapi memang membuat pandangan indah. Ataupun makanan memang gak banyak, tapi yang masak indah. Ya Allah, gak ada masalah mah. Makanan mungkin biasa-biasa aja. Tapi kamu yang paling indah. Lama kita nggak begitu. Yang kedua, ya memelihara pandangan mata dan menjaga kemaluan, sudah dibahas tadi. Ini efek nikah. Jadi kalau orang nikah mata nggak tertahan, kemaluan nggak tercegah, ada yang salah nih. Buru-buru dah ada rapat sidang pleno khusus antara suami istri dah. Mah, dulu waktu aku sama kamu mah, seakan-akan di dunia ini cuma kamu. Tak ada yang lain. Yang lain ngeblur. Kayak foto sekarang. Tapi kenapa sekarang setelah kita menikah, kok kamu ngeblur yang lain jelas tuh. Berarti ada something wrong. Ada sesuatu yang salah ini. Coba kritisi. Kok mata saya nggak tertahan mah? Kemaluan gak tercegah. Kenapa Maya? Ternyata mungkin mama bukan mama yang dulu. Dulu mama gak pinter dandan. Cuma gadis desa di pojokan Denpasar. Papa terpincut mah, Masya Allah. Lewat depan rumah mama saja, hati bahagia. Padahal gak ngeliat orangnya. Sendalnya doang di pojokan udah ada. Dulu. Kok sekarang lihat mama kayaknya senep banget mah, ya Allah. Pergi cepat pulang lelet mah kalau kerja betul. Ini ada yang salah nih mah. Mungkin kita harus revisi sedikit, ingat-ingat masa lalu mah. Ya udah ngobrolin dah berdua. Ingat-ingat masa lalu, ingat kan gini. Bukan ingat dosa ya, artinya ingat memang yang pernah ada dulu. Boleh. Mama juga sama papa mah. Sama. Dulu papa nggak usah ngomong aja, hati mama deg-degan. Papa tuh buat mama kayak ular bulu, merinding. Oh, gampang gatel dong. Kok sekarang susah banget sih Pak, ya Allah. Ternyata ada rumus yang indah yang sudah ditinggalkan. Kata Rasul, kalau kita sudah menikah, itu boleh loh sesekali kita bangun tahajud, berwudu dan sholat, memercikan bekas wudu kita ke muka pasangan. Itu sunnah yang sudah mulai ditinggalkan itu. Tahajud, ya bangun malam, wudu, sholat, percikan bekas wudu di muka pasangan. Tapi ngomong dulu, jangan main kepret aja, masalah. Ini lakinya hansip, pulang telat, tidur, main di kepret aja, ribet terusan. Kata Ustadz Subhan kepret gitu. Izin aja dulu mah, besok papa mau ngepret gitu ya. Iya Pak, sama siapapun yang bangun kepret ya gitu boleh. Tujuannya sih bukan main kepret-kepretan sebenarnya. Tujuannya suruh ngelihat muka pasangan. Lagi tidur. Nabi sholat, sutronya siapa? Aisyah. Bohong kalau nggak ngelihat Aisyah. Makin dipandang kalau wanita soleha tuh makin ini unsur magnetiknya makin tinggi. Makin dilihat, makin tidak bisa memilih yang lain. Harusnya. Namanya tasurun nazirin. Boleh. Bapak bangun malam, wudu, tahajud, habis bermunajah sama Allah, lihat muka bini. Boleh, Pak. Dari pala ya, sampai ke bawah. Perasaan dulu nggak begini. Ya Allah, tapi kalau nggak ada dia ya Allah, siapa yang mau bikinin kopi?
Siapa yang mau nerima kita keluar pulang dari kerjaan, kena matahari, keringat, bau, cuma dia yang masih senyum. Kita nih joroknya orang, tapi dia Masya Allah, ya Allah, jaga wanita ini ya Allah. Apapun kondisinya, kalau sampai dia wafat hamba ridho ya Allah. Masya Allah. Ibu boleh bangun bu tahajud. Habis itu kepret bapak dikit. Sebelum ngepret liatin dulu. Ya Allah, kenapa dia ya? Ini dulu nggak begini amat modelnya. Sekarang kok banyak poldur badannya ini Masya Allah. Banyak tikungan di badannya. Itu membuat hati ini betul-betul merasa memiliki. Ya karena kita tahu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat buat manusia lainnya, betul. Kita lihat mungkin pasangan kita bukan pasangan kita yang 20 tahun yang lalu. Udah mulai pipi yang cabi sudah mulai turun, mata yang indah sudah mulai keriput. Iya. Tapi kan guratan di wajahnya guratan peristiwa. Ada kisah nyata cuma kita yang tahu tuh. Hah? Ya Allah, alisnya yang indah sudah mulai tidak tertata. Matanya yang indah sudah mulai keriput. Ini Masya Allah. Ya Allah, jadikanlah dia mudah kembali di surga untuk hamba nanti ya Allah. Masya Allah. Ini yang kadang-kadang kita lupa. Makanya ditekankan sekali. Coba kalau sampai mata nggak tertahan, hati kemaluan nggak tercegah, ada yang salah. Yang ketiga, yakni memang ada dalil yang memperjelas bahwa yang namanya pernikahan ini akan memperoleh kekayaan. Allah akan kasih kekayaan buat orang yang menikah. Maksudnya apa Ustaz? Iya, ada dalam Quran dijelaskan tentang ini. Bahwa Allah sendiri yang berfirman, wa ankihul aima minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Nah, di surat An-Nur ayat 32 itu, setelah bab kerudung, Allah perkaya orang yang menikah. Karena dulu mungkin dia sendiri nggak tapi bagus rezekinya. Nikah jadi sebuah ujian yang efeknya bagus. Si fulan nikah dengan fulana. Ini Allah pengen kedua orang ini menghasilkan orang yang gini. Yang bakal pinter. Ternyata pinter itu butuh biaya. Pernikahannya menjadi orang kaya. Sehingga biaya bisa dibayarkan pada sekolahannya. Mungkin. Atau memang dia menikah bakal melahirkan seorang pemimpin. Yang hidupnya bakal gini. Allah fasilitasi. Ada hukum sebab akibat. Tapi secara umum yang namanya nikah itu bikin kaya. Jadi jangan suka pesimis. Apalagi Jones takut nggak nikah. Waduh mau ngasih makan apa? Ente orang mana? Indonesia ya nasi. Mau apa lagi emang? Mau ngasih makan apa? Nasi. Ya kan belum punya kerjaan. Cari. Terus kalau nggak kerja nggak nikah. Maksiat terus. Allah Akbar. Udah cukup nih gempa di mana-mana ini, Masya Allah. Masih maksiat. Dulu Umar bin Khattab terjadi gempa di Madinah. Dia tanya sama masyarakatnya, hei ahlul Madinah, apakah kalian bermaksiat? Kalau kalian gak tinggalkan maksiat, ku tinggalkan ini Madinah. Karena maksiat yang mendatangkan bala, ayo bangkit. Ini udah banyak perkiraan, saya sih gak percaya. Dengan ramalan para ustadz yang bilang kiamat udah sebentar lagi. Ini beberapa tahun lagi udah bohong dah. Taruh kata bener, saya bilang sama Jones, ente kapan mau nikah? Tunggu Dajjal turun. Jangan ayo bismillah. Manfaatnya jelas kok. Membuat kita cerdas. Sehingga terpancing kita. Oh iya, saya harus kerja. Jangan kalah sama burung gereja no. Berangkat pagi pulang sore. Yakdu khimasan wa taruhu bitonan. Terbang pagi temboloknya kosong, balik sore temboloknya penuh. Burung cuma bisa terbang, lompat sama cici cuit. Makannya semodel biji, paling tambahannya ulet. Susah jadi burung. Ini ada anak muda ngeliat burung terbang, betapa bersyukurnya burung itu. Ente yang bersyukur bray. Ente yang bersyukur bisa lebih dari jadi burung, terbang bisa, lompat, ngebut, motor, mobil, semua bisa. Entenya yang nggak bersyukur. Gak tahu Ustaz. Dan pasar keras Ustaz.
Keras apanya? Di mana-mana laut keras. Ustaz nggak ngalamin Ustaz, dan pasar keras. Entenya yang lembek kayak Yupi. Umur sebentar kok lemot amat. Jadi rijal gitu loh, singa. Makanya sunnah dipegang. Jadi laki-laki yang jelas. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bikin pasanganmu terpincut, melihat kamu bekerja, perlu kau keluarkan karena Allah. Tanggung jawab. Banting tulang, berangkat pagi bareng kang sayur, pulang malam bareng kampret. Gak apa-apa. Dapat bulanan, mingguan, harian, kasih keluarga. Gak apa-apa, ambil. Melalui aku rezeki kalian. Rijal gitu loh. Sehingga jelas mau dibawa kemana nih rumah tangga. Anak-anak belum bayaran sekolah Pak, ya sudah doakan. Semoga besok dapat rezeki insya Allah. Bukan berkeluh kesah, bukan. Ini nafkah bulanan yang kujanjikan sama kamu. Sudah lihat. Ada orang tuanya datang, atau saudaranya datang, biasalah bertendang ke rumah. Ya, datang bawa jeruk, pulang minjem duit, biasa begitu. Tolong kalau dia nggak punya ongkos, jangan pakai lagi itu duit istri. Orang laki punya izzah, punya harga diri. Jangan nggak punya izzah, mah, pakai dulu tadi pakai dulu. Jangan, aib itu. Kalau perlu nyebrang jalan pinjam sama warung depan. Kenapa? Khawatir dia meremehkan, istrimu meremehkan ibumu atau keluargamu. Besok mau datang lagi, datang keluarganya yang kemarin. Antum punya izah, sudah, ini nafkah buat kamu. Dunia kita sudah berbeda. Ada bekas istri, nggak pernah ada bekas orang tua, nggak pernah ada bekas saudara. Betul? Iya, betul. Pendidikan ini banyak penyebab kandas rumah tangga ini. Kita yang merusak hubungan antar ipar. Lawang adik kita miskin datang ke rumah pengen nasihat dari seorang kakak, pulang nggak punya ongkos kok duit bini yang dirogoh. Jangan. Orang tua kita susah main ke rumah, pulang dia mungkin nggak punya ongkos, kita kasih ongkos tapi kita nggak punya uang, kok uang bini yang dirogoh. Jangan. Makanya kalau urusan rumah tangga ini janjikan saja per bulan berapa kasih, udah. Bukan uang dipegang bini. Ini kan kadang-kadang anak kucing pada begitu. Ya terserah mama deh kasih berapa. Ya Allah terserah mama. Mama dikasih. Bukan terserah mama. Ada izzah gitu loh. Ada harga diri. Masya Allah. Taib. Kemudian yang keempat. Melahirkan anak yang soleh. Rumah tangga ini harus melahirkan anak yang soleh. Dan anak yang soleh itu lahir dengan cara yang soleh. Walaupun nanti ada azab dan ujian. Ada hukum sebab akibat tetap. Cuma ya namanya ujian kan Masya Allah. Terserah Allah. Kita kalau pengen pinter nikah sama orang pinter. Insya Allah anak-anak kita pinter. Tapi walaupun banyak orang pinter pada nikah. Anaknya slow learner banyak. Slow learner itu artinya gak paham-paham. Nyakit hampir kayak autis. Kelihatan nih anak slow learner, gak paham-paham. Nak, tolong dong ambilkan sendal papa. Iya pak, cepet. Tautan di bawah sepatu. Ya Allah, kan sendal. Slow learner tuh gak paham-paham. Dia ngomongnya, iya ada. Padahal keduanya pandai. Oh itu sudah ujian, itu sudah azab atau ujian, kita gak paham. Kalau dia gak baik azab, kalau dia baik ujian. Banyak yang begitu. Tapi tetap kalau memang teorinya seperti itu. Ada yang namanya hadar, waspada. Waspada itu hadar, dalam Islam itu ada. La yugni hadar min qadar. Tapi yang namanya waspada nggak bisa merubah takdir. Ya, kadang-kadang diuji seperti itu. Diuji. Nabi Nuh tuh nikah sama orang baik, punya anak Kan'an, kufur. Ujian tuh. Adam sama Hawa cintanya kurang apa mereka berdua. Di sorga dia berteman, di dunia dia berteman, Masya Allah. Diuji sama siapa? Habil dan Qabil. Masya Allah. Itu ujian. Dan banyak yang lainnya, ujian seperti itu. Itu Masya Allah, terserah Allah. Tapi anak yang soleh ini tentu butuh doa. Orang kalau sudah menikah, dia bacakan doa di atas kepala istrinya. Ya. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabalta 'alaiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabalta 'alaiha. Kalau udah terlanjur Ustaz, saya lupa baca, ya sekarang. Entar di parkiran yang begitu tuh.
Kali belum hafal atau lupa ya. Supaya kedepannya punya anak yang soleh-soleha, insyaallah ya. Iya. Kemudian baru berdoa Robbi habli minas. Ini doa Robbi habli minas solihin pun caranya nikah dulu. Ini belum nikah di pojokan doa Robbi habli minas solihin, nggak bisa. Harus nikah dulu baru Robbi habli minas solihin. Karena memang caranya betul. Orang pengen punya sesuatu ada tahapan. Nggak bisa di atas rumah, di atas tanah yang lega. Ada orang berdoa, ya Allah, berikanlah kemampuan padaku untuk bisa membangun gedung di sini. Gedung apa bro? Ya gedung apa kek? Tanah siapa? Tahu? Ya nggak bisa begitu. Harus ada bahasa dulu. Ya Allah, mudahkan rezeki untuk hamba ya Allah. Dapat rezeki, ya Allah, gampangkan hamba membeli sebidang tanah. Udah punya tanah, mudahkan hamba membangun sebuah bangunan bermanfaat di sini. Ada tahapan dalam doa, bukan dilongkap. Tanah belum punya, ngayal bikin gedungnya nggak bisa. Harus bertahap. Itulah yang dikatakan mulia. Anak yang soleh juga sama. Doa yang diajarkan cuma satu. Robbi habli minas solihin. Nggak ada doa yang lain. Hampir mirip, cuma beda. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun. Ya agak beda dikit. Tapi kalau buat anak yang soleh cuma semodel. Robbi habli minas solihin. Di situ nggak ada tambahan. Robbi habli minas solihin, minat tajirin, minal jamilin, nggak ada. Bentuk mah urusan Allah dah. Ya, jangan suka diajak ngayal. Ini di masyarakat suka banyak yang ngayal nih. Ngayal apa Zat? Orang pengen punya anak cakep suruh baca surat Yusuf. Apa hubungannya? Kalau masalah tampang mah gimana silangan? Kalau bapaknya begini, emaknya begitu, ya anak kurang lebih dah kan begitu. Ini bapak ibunya nggak bagus, doa minta bagus anaknya. Baca surat Yusuf, lahir cakep tuh anak. Geger kampung. Anak siapa nih? Anak siapa nih? Orang suka lebay kadang-kadang ya. Maksa Allah untuk paham. Nggak bisa. Jangan jadi pungguk yang merindukan bulan bro. Jangan, udah jangan terkecoh. Anak bukan masalah tampang dan fisik. Itu masyiahnya Allah. Terserah Allah. Yang kita minta cuma satu, Rabbi habli minas solihin. Sehingga nggak pernah kecewa. Suami nggak kecewa dengan tampang anak, mamanya juga nggak kecewa dengan rupa anak. Karena bukan masalah rupa, bukan. Tapi agamanya yang dia butuhkan doa anak yang soleh. Makanya punya anak yang banyak. Kalau memang bagus rahim istri kita, perbanyak. Banyakin anak. Ini anak dua bertahan, ada yang atuk. Dia bisa banyak, cuma dianya nggak mau. Lain kalau memang sebab itu dia nggak bisa lagi. Wallahu a'lam. Tapi berbanyak bagus. Kan doa dia yang masuk ke lubang kubur kita. Masya Allah, doa anak yang masuk ke lubang kubur kita. Dan kalau satu hari 24 jam, ini per anak 2 jam kan kita butuh berapa anak? Paling enggak 12 anak, betul ya, paling enggak gitu loh. Ya kalau cuma 1, 2 pagi doang bareng zikir pagi, betul. Seharian mayit kita nggak ada yang doain, enak. Ya butuh banyak lah ya kalau memang memungkinkan. Kalau tidak bikin yang berkualitas. Anak-anak yang dahsyat, yang cerdas, smart, anak yang betul-betul sempurna. Jadi guru yang hebat, punya murid yang banyak, doanya nyampe ke lubang kubur kita. Anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu milik orang tuamu. Makin banyak, makin baik anak beribadah, makin mulia orang tuanya. Melahirkan anak yang saleh. Yang kelima, sunnah tadi memperbanyak keturunan. Karena memang halal. Kalau belum nikah, pasangan tespek ada tanda 2, bingungnya selebar jagat. Kalau sudah nikah, tenang-tenang saja, betul. Bahkan berharap punya tanda-tanda seperti itu. Ya Allah, senang, aman, perbanyak. Fa inni mukatsirum bikumul umam yaumil qiyamah, kata Rasul. Karena aku akan berbangga dengan banyaknya umat pada hari kiamat. Tinggal umat yang mana? Ya sudah, agama kita rapihin. Istri kita ini sekolah buat anak-anak kita. Fasilitasi, bikin dia pandai. Panggil guru ngaji, didik dia agama. Suruh nggak kajian di mana-mana. Modalin mobil, motor atau kasih ongkos. Buat naik angkot, buat kemana? Kamu belajar.
Kamu harus pinter. Jangan kalah sama orang-orang kafir di Hong Kong dan sekaliannya, di Taiwan dan beberapa tempat lainnya. Ini TKW dari Indonesia SMA. Di sana di sekolahin sampai S2, S3. Saya tanya kemarin di sana, kenapa? Karena majikan saya nggak mau taruh anak sama orang bodoh. Kalau bisa pembantu itu S2, S3. Masya Allah. Kemarin juga di Madinah, saya Subaiti juga begitu. Saya di rumah beliau ketika bikin film tentang masalah jejak Rasul di Madinah. Itu di lantai 2 di rumah dia tuh halako-halako. Saya ngobrol di perpustakaan sambil memantau. Jadi kayak begini perpustakaan ini halako-halako. Saya bilang itu siapa sih? Itu anak-anak anak. Loh, kok banyak ini? Tiap anak dipegang sama satu orang alim. Kenapa? Al-mar'u ala dini khalili. Orang tergantung agama temannya. Dan teman anak kita istri kita. Carilah perempuan yang pandai atau perempuan yang mau belajar. Jangan sudah orang tuanya nggak mau belajar, ditaruhin pembantu yang nggak ngerti agama, nasib. Kayak model sekarang lagi tren ada baby care tuh, penitipan bayi. Dititipinnya sama siapa? Dari zaman Nabi baby care udah ada, itu bukan beda. Disusui Nabi sama orang-orang soleh, orang yang mulia, betul? Boleh. Makanya di Bali ini belum ada baby care besar ini. Yang mungkin terlanjur suami istri mobile sibuk, paling nggak ada orang yang biasa untuk menjaga anak-anaknya, boleh tuh. Jadi pekerjaan bagus kok, Masya Allah. Ya, perbanyak. Yang keenam, menjaga keberlangsungan generasi, kelestarian hidup untuk umat, betul. Dengan menikah terjaga generasi ini. Ada di beberapa tempat, kalau di Indonesia kan kita ngomong poligami kan masalah, ya ribut dan lain-lain. Sama seperti kita ngomong riba, orang laki ngomong riba dilongkap, perempuan ngomong poligami dihapus. Padahal udah kajian semuanya. Takut dengan syariat. Tapi nanti satu waktu terjadi. Di Turki terjadi, di Mesir terjadi, di beberapa negeri yang memang terzolimi terjadi. Ya, bahkan pemerintahnya mencanangkan suruh laki-laki menikah lebih dari satu. Kenapa? Karena sudah krisis generasi. Krisis generasi. Dan nikah itu bukan dengan nafsu, dengan ilmu. Kalau di kita masih dengan nafsu. Kalau bisa udahlah, nggak perlu yang lain. Biarkan kita nggak punya anak, biarin Pak. Oh, Masya Allah. Ini regenerasi yang nyolatin siapa nanti mayit kita? Yang mandiin siapa nanti Yang mendoakan siapa? Toh anak tiri juga anak kamu. Sekarang mungkin benci. Satu saat mama tersasar di sebuah negeri. Alhamdulillah ada anak tiri di sana. Begitu nanti. Sekarang nggak terima. Cuma bukan berarti laki-laki aji mumpung. Nah ini cakep nih kajian. Bukan begitu. Poligami bukan tujuan tapi solusi. Poligami bukan tujuan tapi solusi. Tanpa poligami terjadi pelacuran di mana-mana dan kerusakan di mana-mana. Wa yadubillah wa na'udzubillah. Cuma bukan ngerusak yang ada. Ya, pernikahan yang kedua, ketiga itu harus lebih baik. Paling nggak setara. Paling tidak setara. Nabi contohkan, ulama contohkan, semua contohkan kok. Ya, cuma tinggal mengemas kata bahasa. Yang kita butuhkan anak yang soleh. Karena kalau kita meninggal, yang masuk ke lubang kubur doa anak yang soleh. Kalau perempuan nyaman, dia meninggal suaminya ridho. Nabi bilang, ayu mamru'atin matat wa zawjuha radin fakanat min ashabil jannah. Perempuan mana saja yang wafat, ketika dia wafat suaminya ridho, surga. Surga. Ya, kalau laki-laki gimana? Ini muskilah kan, bukan doa istri yang soleha, tapi doa anak yang soleh. Itu penting sekali ya, tapi bukan merusak yang ada. Taib, yang ketujuh, terjalinnya perkenalan dan keakraban antara sama manusia. Seperti boarding school rumah itu, di mana mendidik langsung dengan tingkah laku. Ayah ibu mencontohkan anak bagaimana cara hidup yang baik, makan di meja makan, ngobrol di ruang tamu, kamar tidur buat tidur, ya itu contoh. Tapi kalau nggak bisa dicontohkan, Masya Allah, makan di ruang tidur, tidur di ruang tamu, dan lain-lainnya berantakan. Tidak seperti itu. Adab etika, suami istri tolong boleh bermesraan di mana saja urusan mereka, tapi jangan depan anak. Ibu tolong jangan mentang-mentang ini anak, aurat dijaga. Karena anak kebiasaan ngeliat aurat ibu nggak bagus buat kedepannya nanti. Ada didikan. Kita masuk kamar mandi, pakai baju, bawa handuk, bawa salin.
keluar dari kamar mandi, sudah salin bawa yang kotor, bawa handuk, biasain. Ini kadang-kadang pakai handuk pendek, lari, kamar mandi. Ya Allah, jangan. Kita didik pandangan anak kita supaya baik seperti apa? Membiasakan makan, minum dengan tangan kanan, tidak berdiri. Ini semua menjalin keakraban dan sambil mendidik. Dan yang terakhir, yakni dapat membantu berbuat baik kepada orang tua. Mendidik anak untuk bisa patuh sama orang tua, bukan benci sama orang tua. Makanya orang tua jangan aji mumpung. Ini mumpung anak saya orang tua nih, tiap ngeliat muka anak nyuruh. Jangan. Banyak anak berkeluh kesah tentang orang tuanya. Saya bukan gak suka sama orang tua saya pegel aja sama dia. Kenapa? Nyuruh mulu. Waktu lagi ngobrol sama temennya, tuh gak ada saya gak nyuruh. Saya lewat, nah begitu. Saya kaget, oh iya Pak. Ada aja yang disuruh. Padahal itu gampang dikerjain. Bukan saya gak mau. Saya juga punya kepentingan. Nurut sih insya Allah namanya orang tua. Cuma kalau keseringan pegal juga. Ada anak yang mengeluh begitu. Orang tuanya gak sadar tuh. Udah kalau kita masih mampu, Rasul saja bisa nyuruh siapapun. Cuma dia kadang-kadang mengesol sepatunya sendiri, menjahit bajunya. Bukan gak bisa, ya elah Nabi. Tinggal nyuruh orang, weh baju sobek nih, jahitin, berebut. Masih bisa. Kenapa? Karena menggerakkan tangan, menggerakkan kaki ini sedekah. Ini kalau tangan jarang dipakai buat berbuat baik, Allah bikin lemah. Kaki juga sama. Benak juga sama. Otak juga sama. Makanya harus dilatih gimana cara supaya baik. Nah, itu semua kan manfaat nikah, Ustaz. Iya. Tapi sering terjadi rumah tanggaku kandas gimana, Ustaz? Rumah tanggaku kandas ini ada beberapa sebab. Sebab yang pertama, ini ada sebab dari pihak suami ini. Saya sampaikan beberapa sebab suami dan sebab istri. Sebab suami yang pertama, suami ini nggak memperhatikan hak-hak istri yang diperintahkan oleh Allah untuk ditunaikan. Rasul mengatakan bahwa antut'imuha idza ta'imtah. Kamu kasih makan istrimu kalau seandainya kamu makan. Antal basuha idza labista. Kamu pakaikan dia baju yang kamu beli itu baju. Memang modelnya beda, cuma tolong yang selevel. Jangan bapak beli baju mentereng merek paling mahal, bini dibeli yang di eceran. Jangan. Ya nanti timpang. Kalau sudah timpang kita sendiri nanti yang nggak demen ngeliat bini dandan nggak bagus. Karena ada harga ada rupa. Pakai yang semodel. Gitu. Kalau memang duit nggak cukup, bapak beli yang biasa, ibu beli yang biasa, asal selevel. Jadi nggak timpang. Sama dengan kita anak, kita bawa dia tinggal di sebuah kampung, lihat kondisi kampung tersebut. Anak-anaknya pakai bajunya bagaimana? Dikondisikan, jangan berbeda terlalu menyolong. Akhirnya anak gak bisa bergaul, yang ada dicemooh, diiriin sama temannya. Iya, perlu. Makanya di istilah dalam hadis itu apa? Al-jar goblan dar. Kalau pengen beli rumah, lihat dulu tetangganya, baru beli rumah. Jadi dikondisikan. Ya kalau dia tinggal di sekolah yang biasa-biasa saja, di pesantren atau di mana, tolong bapak ibu jangan atas nama sayang beliin baju yang mewah buat di pesantren. Diledekin sama teman-teman nanti. Apalagi zaman mereka, zaman kita juga ngalamin kan. Teman-teman kita pakai sepatu udah lama, kita pakai sepatu baru diinjak-injak, kenalan betul. Itu masalah itu sebenarnya itu ya, kalau nggak kuat mental itu. Ya, berkait dengan ini di Al-Baqarah ayat 228 Allah berfirman, "Walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf." Artinya walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan mereka para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Ada perintah untuk mencukupinya. Tolong dimaksimalkan. Karena ada syariat. Rezeki mereka melalui kita. Tapi banyak sekali
hak-hak istri yang kita zolimin. Kita cuma taunya ngasih nafkah yang wajib. Padahal hadiah itu penting. Itu hak dia kok. Hak dia untuk dipuji, puji. Dia udah dandan sampai menor bener. Kita ngelihat, ya Allah, Masya Allah, aduh, kamu cakep banget sih. Saya jadi malas kerja kalau begini. Gitu aja udah seneng. Apa bisa aja. Padahal Masya Allah, Masya Allah. Kalau kita ngomong jujur kan salah ya. Nggak jujur ya dosa, serba salah juga ya. Pak, aku cakep gak Pak? Bagus, Masya Allah. Kamu bohong. Iya jelek, kelewatan ya, serba salah ya. Itu kesimpulannya apa Pak? Kamu kayak patung depan gapura gitu ya. Ya boleh dipuji, boleh. Itu hak dia kok. Lawang dia dandan buat kita. Dia masak, udah kita tahu nggak seenak pesen di GoFood. Cuman nggak apa-apa. Ini kamu yang masak. Masya Allah ya, berasa banget ya, Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Apa kayak jelas kayak berasa aja dah pokoknya. Jadi boleh tuh bikin dia seneng. Besok rajin masak. Yo ya udah, kalau kamu suka aku masak lagi besok. Jangan. Akhirnya nggak kemakan. Ya, yang kedua, ini kandas versi suami yang kedua, mengabaikan anjuran Nabi kepada kaum lelaki untuk menikahi wanita yang baik agamanya. Kandas rumah tangga karena dia menikah sembarangan. Nggak pilih. Laki punya hak buat milih. Kamu siapa? Yang kamu pilih siapa? Ya saya cuma seorang laki-laki yang kurang perhatian dari orang tua. Cari istri yang suka merhatiin kamu. Ya tentu agak bawel dong. Ya. Nanya. Ya kalau perempuan bawel mah wajar. Dalam ilmu kedokteran itu perempuan dan laki itu bentuk otaknya sama. Cuma kemampuannya beda. Kalau laki itu bentuk otaknya itu bisa mengeluarkan maksimal 10.000 kata dalam satu hari. Laki-laki itu. Tapi kalau perempuan minimal 20.000 kata. Jadi kalau kita nih kayak Ustadz nih suka ngomong di mana-mana, ambil rumah udah gak banyak huruf dah. Mau minum apa? Apa aja dah. Udah gini. Ya udah. Gitu, udah gak bisa lagi keluar nih huruf gitu loh. Tapi kalau perempuan kan gak kemana-mana di rumah. Makanya kalau diperhatiin, ya lelaki kalau lagi bawa mobil, bawa motor, diajak ngomong, rusak dah urusan. Udah sih diam lagi bawa gitu ya. Kalau perempuan nyeplok telur bisa ngomel, ngajar ya, kelewatan ya. Karena kemampuan dia untuk mencetak kata. Jadi jangan heran ya. Istri juga jangan kesel kalau bapak lagi di kantor, di SMS, di WhatsApp banyak. Jawabannya cuma oke, iya gitu. Karena memang bapak begitu. Ya kalau bapak banyak lagi nyaut, bapak dipertanyakan keberadaannya nih. Ini bapak LGBT apa bukan sih gitu ya? Karena sosialita banget sih bapak gitu ya. Orang laki tuh nggak sosialita ya, nggak suka rempong, nggak usah banyak ngomong. Jadi kalau laki jangan banyak ngomong. Ya boleh ngomong yang baik boleh. La tuksirul kalam bi ghairi dzikrillah. Inna kasratal kalam bi ghairi dzikrillah qaswatul lil qalbi wa inna ab'adun nas indallahi al-qalbul qasi. Jangan banyak bicara tanpa zikir. Banyak ngomong tanpa zikir mengeraskan hati. Sejauh-jauh manusia di depan Allah nanti yang paling keras hatinya. Jangan ya. Tayyib. Jangan mengabaikan. Dikatakan tadi tungkahul mar'a li arba'in limaliha li hasabiha li jamaliha wa li diniha. Ya, yang pertama dinikahkan perempuan karena hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan yang terpenting yang keempat lidiniha. Fadfar bidati din taribat yadak. Pilih agama. Pilih agama bagaimana? Bukan cari yang pintar agama aja, bukan. Kadang-kadang kalau kita nggak ngukur diri, kitanya biasa-biasa aja, cari yang pinter banget, ribut. Udah salah mulu dah. Kalau yang paham dalil dia, kita bangun tidur, main buka kulkas, tuang air, depan kulkas, lok pinggang, lok. Pakai tangan kiri lagi, lok. Istighfar kamu. Kenapa? Inna syaitan ya'kul bismillah wa yasrab bismillah. Cuma setan yang makan minum pakai tangan kiri. Wih kelewatan. Tahuan dia dalilnya.
nggak boleh kamu begitu. Akhirnya dengan dibalas sama lakinya, bini lagi masak nyicipin. Layas robbana ahadukum qaila. Jangan makan, jangan minum sambil berdiri, apalagi makan enggak. Ini nyicip bukan makan. Kata Ummus Salamah, la ba'sa yudhul khol malam yudhilhu. Perang dalil. Tidak apa-apa mencicipi. Jangan kata berdiri. Puasa nyicip boleh, apalagi berdiri. Kalah maning. Cari yang selepel. Buah apel, buah kedong-dong yang selepel dong. Kan begitu ya. Cari yang selepel. Jadi connect. Anda nggak tapi bagus bacaan Quran. Cari yang kurang lebih dah. Yang bagus tapi nggak berlebihan. Karena resikonya kan nanti jadi rusak. Bu, hafizo. Harus hafizo kata si Jones. Amin, amin. Ente berapa banyak hafalan? Ikro 2. Ini nggak bisa begitu. Bisa berantem urusan itu. Disalahin mulu tajwidnya lagi ntar ya. Itu versi apa? Versi kesalahan di pihak laki-laki ya. Kita nggak banyak karena waktu. Yang kedua yakni versi kesalahan dari pihak istri. Ini juga masya Allah banyak sebenarnya. Nanti kita akan coba buatlah kajian khususnya nanti insya Allah ya. Iya, yakni yang pertama ketidakpedulian sang istri terhadap hak-hak suami. Saya nggak tahu sebabnya apa, tapi yang pasti hak suami tidak ditunaikan. Padahal ketika terjadi ijab qabul, saat itu terangkatlah tanggung jawab dari pundak ayah anti dipindahkan ke pundak suami. Kamu sekarang istri dia, kamu sahabat dia, kamu seperti anak buat dia. Makanya kalau istri bermasalah, ya kita harus tahu kita lagi ngedidik dia. Jangan jadi emosinya. Setelah saya nikah saya tahu baru siapa dia. Alhamdulillah jadi tahu. Ada usaha untuk mengkritisi. Makanya at-talaqu marratain, kalau perlu talak 2 kali dalam Islam. Tujuannya apa? Untuk mendidik. Tapi yang terjadi sekarang bini yang pada nalak laki, hulu. Saya nggak sanggup saya talak deh. Soal kebalik ya. Suami yang mencerai. Kalau memang nggak seperti misi di awal, nasehatin. Masih nggak berubah, nasehatin. Masih nggak berubah, pisah ranjang. Masih nggak berubah, cerai. Lihat masa iddah. Masa iddah itu bukan berpisah rumah, tetap satu rumah. Cuma nggak boleh berhubungan intim, itu aja. Hujan gede, lagi dalam masa iddah, main lihat-lihatan, emang enak. Ya jujur ya, kalau sudah suami istri ini penting dan harus tahu itu. Laki izzah gitu loh. Punya harga diri, tegas. Ini enggak takut. Pulang takut, pulang malam takut. Kenapa kamu kok takut pulang malam? Ini galak. Terus kamu kok cepat-cepat kenapa? Nggak mau makan dulu teman dunia? Nggak ada, bini masak, ngomel kalau nggak dimakan. Astagfirullahaladzim. Ya perjelas saja nanti. Ini kayaknya aku pengen makan sama temen di luar. Ya nanti kalau ada rezeki aku tambahin, aku bawa buat kamu ya. Kamu gak usah masak udah. Tegas saja. Jangan gak enak. Habis kalau saya ngomong gitu dia ngomel, teman terus. Jadi saya gak enak, mendingan saya ngalah aja. Bukan begitu bahasa yang jelaskan. Saya ketemu teman untuk apa? Jelasin. Ya. Lan yaslu li rajulin idza amaratu imra'ah. Tidak akan pernah terselesaikan permasalahan rumah tangga seorang lelaki kalau perempuan yang mimpin. Sampai ada lelaki mau ngasih orang tua, ngumpet-ngumpet dari istri. Astagfirullahaladzim. Kalau dia tahu sih bisa berantem. Astagfirullahaladzim. Ini orang tua, itu saudara, itu keluarga kamu. Kamu yang punya hak. Nggak peduli, istri cukup jamin sesuai dengan komitmen akadnya bagaimana, berikan bulanan, sisanya sudah. Jadi bukan berarti diatur, bukan berarti nggak nerima aturan, karena tetap jangan terkesan jadi kaku jadi suami, jangan. Khiyarukum lin nisaikum, begitu kan bahasa Rasul. Yang paling baik diantara kalian, yang paling lembut dengan wanita-wanita kalian. Siapa wanita-wanita kalian? Ibumu, istrimu, anak perempuanmu, adik kakak perempuanmu. Kamu yang ngatur semuanya, bukan atur. Ini banyak nih, sehingga istri ngambek.
Suami lagi berjuang, dicurigain. Apalagi sekarang zaman handphone. Aduh, WhatsApp saya lagi ngayal kayak pengen punya handphone dulu, Symbian enak bener-bener. Nggak terlalu bawel-bawelan, ini kadang-kadang banyak emot, ntar emot nangis, cinta retak, Masya Allah. Muka mewek, sama kita bacanya, aduh Masya Allah, nggak ada suplemen dalam hidup. Jangan, sudah jangan. Berikan semangat, pergilah wahai pejuangku. Taklukkan dunia, kami menanti di sini. Kan enak. Mau pergi mulu, masa pulang kalian? Oh. Jangan. Ya. Pergi karena tanggung jawab, pulang karena cinta. Kita tahu ada yang menanti dan surga, pintu surga yang sudah disiapkan oleh Allah. Itu yang diinginkan. Yang kedua, yang terakhir, ya, menikahnya seorang wanita yang tidak berpegang teguh pada agama dengan seorang laki yang saleh. Dari awal pernikahan sudah terjadi kesalahan. Apa kesalahan? Yakni menikah dengan orang yang tidak saleh. Akhirnya pegal sendiri. Itu kan zaman jahiliyah, tat milihnya tat. Oh, zaman Rasul dong. Dulu aku memang selera aku tinggi, aku kan gede sama majalah masalahnya. Jadi majalah itu kan keren-keren banget, cowok aku cari yang keren. Buat aku tuh cowok yang penting jambul sama pelak mobil. Makan tuh jambul sama pelak. Udah berumah tangga mak, jambulnya mulai korosi, ya, mulai hilang. Pelak udah mulai berganti. Bukan, kamu tuh rakyat, milih pemimpin. Pemimpin tergantung rakyat. Kalau rakyat pinter, kamu pinter, yang diangkat orang pinter. Ini bahtera, ini mau berlabuh di surganya Allah. Pilih yang ngerti agama. Sudah ngerti agama belum? Suamimu belum? Nasib. Sama lelaki milih-milih orang sembarangan. Apalagi sampai orang kafir karena demen bule, cakep ini itu. Perempuan tuh kalau mau haid, Masya Allah. Itu orang Islam, nguringnya selebar jagat. Ada wirid, ada zikir, masih nguring. Apalagi kafir, kebayang kalau dia mau haid. Jadi badak bercula 3, betul? Coba pikirkan panjang-panjang. Dia nanti bakal, bakal hamil, ngidam. 1001 rasa nantinya. Kalau dia kurang zikir sama Allah, kurang ingat Allah, kebayang. Udahlah. Cari yang jelas keagamaannya. Paling tidak orang yang mau belajar. Orang yang mau nurut. Secantik-cantik perempuan yang dibutuhkan laki-laki, perempuan yang nurut. Kita cuma butuh perempuan yang nurut. Sami'na wa ata'na. Kalau suaminya cemberut, sedih, dia datangi suaminya. Wahai pejuangku, ini tanganku. Hukumlah aku. Kalau aku menyakiti kamu. Yang seperti itu. Wahai suamiku, apa yang bisa kulakukan untukmu hari ini? Tetaplah engkau menjadi orang yang mulia. Pimpinlah kami ke surga. Masya Allah, tegas. Bukan yang ngebantah. Bukan yang ngamuk-ngamuk. Udah yang ruwet-ruwet mah gampang. Udah ya, cari yang baru kalau kayak begitu gitu loh. Ini hidup ini sebentar. Paling 3 kali pemilu lagi, betul? Yang mau kita bawa siapa? Didik dengan bahasa yang baik, Pak. Yuk kita berubah. Rumah tangga kita harus berlomba di surganya Allah. Kalau tidak, bahtera ke atas. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Silakan 10 menit buat berdialog. Maafi soal? Taib. Alhamdulillah. Ya, semoga Allah berikan manfaat buat yang bisa hal yang disampaikan ini. Allah musta'an, minta maaf kalau ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.